Nah, pada akhir-akhir ini sering kita dengar bullying di dunia pendidikan. Apa sih bullying itu? Nah, bullying itu sendiri adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, emosional, atau psikologis seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mentalnya lemah. Nah, bullying itu sendiri dilakukan berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Contoh bullying di sekolah dasar. Nah, sebelumnya bullying yang dilakukan bisa berbentuk kekerasan fisik, verbal maupun psikologis dan dapat terjadi secara langsung. Nah, bullying fisik ini misalnya seperti menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit. Lalu ada bullying verbal. Nah, bullying verbal ini seperti menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Lalu ada bullying tidak langsung. Nah, ini seperti mengabaikan, tidak mengikut sertakan, menyebarkan rumor atau gosip dan meminta orang lain untuk menyakiti. Nah, tindakan lain yang juga termasuk bullying adalah merusak barang atau hasil karya, mencuri barang yang berharga dan meminta uang. Berikut contoh kasus nyata bullying di sekolah dasar, yaitu kasus bullying di SD Unggulan. Korban alami trauma setelah dihajar fisik. Nah, kronologinya kasus perundungan ini terhadap murid kelas 3 salah satu SD Unggulan di kota Palangkaraya hingga sampai ke ranah hukum. Nah, perundungan tidak hanya terjadi sekali, tetapi sudah ketiga kalinya. Nah, kasus pertama dan kedua, pihak keluarga berusaha menyelesaikannya di tingkat sekolah. Namun, karena terkesan ditutup-tutupi, ditambah lagi adanya kejadian ketiga, pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum. Kronologi perundungan yang pertama, saat hendak minum air, korban didorong hingga terjatuh, diseret lalu bagian dada ditusuk menggunakan 2 jari. Ada bekas tusukan jari dan luka memar bagian belakang telinga bekas terseret dari ruang kelas ke teras. Selanjutnya, kasus kedua, korban ditendang oleh salah seorang murid kelas 3B hingga terjatuh dan kepala terbentur ke beton pot bunga di depan kelas. Nah, kondisi kepala korban diperban di UKS dan baju berlumuran darah. Kejadian ketiga dialami lagi korban. Sekelompok murid menyerang korban dan menuduh korban mencuri tip X atau penghapus cair hingga berujung pengeroyokan terhadap korban. Nah, saat itu korban sampai dibanting, ditonjok bagian perut, dan diinjak-injak pada bagian punggung. Nah, infonya sekelompok anak itu suka mengganggu korban karena korban lemah dan tidak bisa melawan. Sebagai guru BK di sekolah dasar, mengatasi kasus bullying merupakan tugas yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa di sekolah dasar tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kasus bullying fisik atau kekerasan fisik. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita semua lakukan sebagai guru BK untuk menangani kasus tersebut. Berikut kami paparkan. Yang pertama yaitu pahami dan perhatikan tanda-tanda kekerasan fisik dan bullying tersebut. Penting untuk kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda bahwa kekerasan fisik atau bullying sedang terjadi. Perhatikan perubahan perilaku, cedera yang tidak dapat dijelaskan, isolasi sosial, ataupun penurunan prestasi akademik pada siswa. Untuk yang selanjutnya nomor 2 yaitu tanggap secara tepat. Jika Anda mendapatkan laporan atau mencurigai adanya kekerasan fisik atau bullying, tanggaplah dengan cepat. Periksa kebenaran informasi yang Anda terima dan jangan mengabaikan laporan tersebut.
Yang ketiga yaitu jagalah kerahasiaan. Pastikan kerahasiaan siswa yang melaporkan kekerasan fisik atau bullying. Hal ini akan membangun kepercayaan dan memastikan bahwa siswa merasa aman dalam melaporkan kejadian tersebut. Yang keempat yaitu temui siswa secara individu. Ajak siswa yang terlibat dalam kekerasan fisik atau bullying tersebut untuk berbicara secara pribadi. Dengarkan mereka dengan empati dan jangan menyalahkan atau menghakimi satu pihak pun. Cobalah memahami motivasi mereka dan apa yang mendorong perilaku tersebut dapat mereka lakukan. Selanjutnya yang kelima yaitu berikan dukungan emosional. Berikan dukungan dan perhatian kepada siswa yang menjadi korban. Tunjukkan empati dan pastikan mereka merasa didengar dan dipahami. Bantu mereka mengelola emosi dan tingkatkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya yang keenam yaitu melibatkan orang tua. Nah, komunikasikan dengan orang tua siswa yang terlibat dalam kekerasan fisik atau bullying tersebut. Berbagi informasi yang Anda ketahui dan bekerja samalah untuk menemukan solusi yang paling tepat. Mengikut sertakan orang tua dapat membantu memberikan dukungan yang konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sosialisasikan aturan dan kebijakan sekolah. Pastikan siswa memahami aturan dan kebijakan sekolah terkait kekerasan fisik dan bullying. Adakan kegiatan sosialisasi secara berkala dan libatkan semua pihak dalam mengedukasi tentang pentingnya menjaga sikap sopan dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu berikan pelatihan tentang keterampilan sosial. Sisipkan pelajaran tentang keterampilan sosial dalam kurikulum seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, empati, dan juga penyelesaian konflik yang sehat. Ini tentunya dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan cara yang lebih positif tentunya. Selanjutnya yang kesembilan yaitu membentuk kelompok anti-bullying. Organisasi kelompok anti-bullying di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan fisik dan juga bullying. Dalam kelompok ini, siswa dapat belajar tentang efek negatif bullying, mengembangkan kampanye anti-bullying, atau mengadakan kegiatan yang menggalang solidaritas dan juga persahabatan tentunya. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 10 yaitu dapatkan dukungan dari pihak kepala sekolah. Libatkanlah pimpinan sekolah, staf, dan juga guru lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik dan juga bullying. Bersama-sama Anda, kalian, kami, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung penanganan kasus-kasus yang kompleks. Ingatlah bahwa setiap kasus kekerasan fisik atau bullying harus ditangani secara individu dan mempertimbangkan faktor-faktor unik yang terlibat. Selalu prioritaskan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan emosional siswa. Sekian, terima kasih. Sebagai seorang konselor, perannya tidak hanya mengatasi siswa pelaku bullying saja, namun juga dapat mengatasi siswa korban bullying tersebut. Karena dampak yang dialami korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologisnya. Di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, kurang bersosial, tidak ingin sekolah, prestasi akademiknya menurun, dan masih banyak lagi dampaknya. Sebagai guru BK, kita harus memberi pengarahan kepada korban bullying bahwasanya kejadian tersebut yang dialaminya bukan semata-mata ingin menindas korban tersebut, tetapi hanya ingin bergurau, akan tetapi tidak tahu batasan bergurau tersebut. Dan guru BK memberitahu bahwa tidak semua siswa memiliki sifat tersebut.